Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga sehat selalu. Baik, mari kita awali pagi hari ini dengan berdoa dan tetap berolahraga supaya imun dan iman kita tetap terjaga pada pagi ini dengan baik. Ya. Selanjutnya untuk pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai kepala silinder dari masing-masing mesin. Sebelah kiri saya ini ada mesin 2 tak dan sebelah kanan ada mesin 4 tak. Kemudian untuk bagian-bagiannya nanti akan dibahas adalah pada bagian di sini ini yang disebut sebagai kepala silinder. Sedangkan bagian berikutnya atau bagian bawahnya yang mendekati dengan transmisi atau bodi mesin kita sebut sebagai blok silinder. Jadi dalam pembahasan kali ini kita akan membahas yang namanya kepala silinder berarti cukup pada bagian depan dari masing-masing mesin sepeda motor. Oke. Baik. Untuk yang pertama ini mesin 2 tak sudah saya lepas seperti ini bentuknya. Kemudian satu lagi blok mesin. Berikutnya yang sebelah kanan saya ada mesin 4 tak. Nah, untuk bagian-bagian mesin 4 tak yang pertama komponen-komponen di dalamnya ini yang disebut sebagai mountain as ataupun camshaft. Dalam kalau dilihat di buku-buku itu ada istilah camshaft, maka bentuk bendanya atau komponennya seperti ini dan letaknya ada di dalam kepala silinder. Berikutnya ini disebut sebagai roda gigi timing. Kemudian kalau sebelah ini digerakkan oleh rantai timing. Baik, kita lepas terlebih dahulu untuk bagian depan dari kepala silinder. Baik, seperti ini. Ya, kita perhatikan pada mesin 2 tak itu tidak terdapat katup di sebelah kepala silindernya. Namun untuk mesin 4 tak terdapat 2 buah katup, yaitu katup masuk dan katup buang. Untuk membedakannya bagaimana? Katup masuk tentunya yang berhubungan dengan karburator, dan katup yang bawah itu berarti yang berhubungan dengan output atau knalpotnya. Baik, kita lihat bentar. Untuk membedakan input dan outputnya, untuk yang input diameternya lebih besar, untuk yang outputnya diameternya lebih kecil. Oke. Baik, kemudian untuk 2 tak kita lihat pada bagian blok silindernya sudah lepas. Nah, ini yang disebut ini ya, ruang bakar. Ini ruang bakar dan ini pistonnya atau disebut seher atau kita sebut piston. Itu namanya bendanya satu. Ya. Baik, kalau kita lihat konstruksi dari mesin 2 tak pada bagian blok silindernya itu pada bagian ininya ada lubang dan bagian samping kanan kirinya juga ada lubang. Ada lubang bagian. Ya. Untuk lebih jelasnya ini ya, kita lihat nanti. Nah, pada yang knalpot tentunya saluran output atau exhaust. Pada samping kanan kirinya itu yang disebut sebagai lubang bilas dari masing-masing mesin 2 tak. Jadi tidak memakai katup atau klep, hanya memakai lubang pada bagian samping-sampingnya. Nah, untuk ruang kompresi kita lihat ruang kompresi dari motor 2 tak cukup segini, ditambah sedikit dari sisa langkah. Jadi dalam perhitungan mesin baik motor 2 tak ataupun 4 tak itu ada istilah rasio kompresi.
rasio kompresi itu adalah perbandingan antara jumlah langkah piston, jadi nanti sisanya, kemudian ditambah dengan sisa ruang bakar. Itu perbandingan itu yang disebut sebagai rasio kompresi. Kemudian pada motor 4 tak seperti ini juga disebut sebagai ruang bakar atau ruang kompresi. Ini ruang bakarnya silinder. Nah, jadi untuk menghitung dari rasio kompresi adalah langkah piston pada waktu A sampai dengan B ditambah dengan sisa dari langkah piston atau mencakup pada bagian ini yang disebut sebagai perbandingan rasio kompresi. Saya ulangi sekali lagi, untuk perbandingan rasio kompresi yaitu jumlah antara langkah dari ruang bakar atau langkah dari piston ditambah dengan sisa langkah dari kompresi ya, dibandingkan dengan langkah total dari ruang kompresi. Oke, saya ulangi sekali lagi, untuk rasio kompresi adalah sisa dari langkah ruang bakar dibanding dengan jumlah langkah piston dan ruang bakar. Itu ya untuk perhitungan dari rasio kompresi. Berikutnya untuk bahan. Nah, ini bahannya terbuat dari apa? Bahan ini terbuat dari paduan aluminium. Kalau dalam istilah di buku sebutannya adalah alloy aluminium atau perpaduan dari aluminium dengan baja. Nah, dengan perpaduan ini tentunya akan mendapatkan sifat yang dibutuhkan oleh ruang bakar atau kepala silinder. Nah, syarat-syarat yang dibutuhkan itu apa saja? Tentunya tahan panas, ya, tahan panas, ya, mudah didinginkan, kemudian ringan. Ini saya ulangi, syarat untuk dari ruang bakarnya di sini atau kepala silinder yang pertama adalah kuat, ya, bahannya kuat, kemudian tahan panas, tidak mudah aus, ya, tidak mudah menguai, tapi mudah didinginkan. Itu sifat dari campuran aluminium. Nah, kemudian ini juga sama. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di sini pada kepala silinder seperti ini ya. Ini bagian input, bagian ini outputnya, bagian outputnya, apa saja yang mengakibatkan atau hal-hal yang terjadi di antara kepala silinder yang menyebabkan kerusakan. Yang pertama tentunya adalah keretakan dari bahannya ini mengalami keretakan, ya, sehingga menimbulkan kebocoran. Apalagi seperti ini ada cuil ataupun pecah, ini bisa mengakibatkan kebocoran di antara kepala silinder dan blok silinder. Kemudian kerapatan di antara ini, perpaknya bocor. Tadi ininya yang pecah ataupun yang retak, kemudian di antara perpaknya itu ada yang bocor. Nah, kemudian lagi kira-kira yang mengakibatkan kerusakan, ya, di sininya perpaknya bocor. Kemudian pada bagian masuk maupun bagian keluarnya itu terjadi kebocoran di antara katup-katupnya, ya. Jadi ini komponen-komponennya kalau ditempatkan di sini sudah mulai longgar, hingga mengakibatkan mesin suaranya menjadi berisik. Nah, jika terjadi hal demikian, misalkan saja terjadi kebocoran, ada oli yang masuk, maka perlu diingat, jika warnanya dari knalpot itu putih, itu menandakan berarti ada
oli yang masuk ke dalam ruang bakar dan ikut terbakar. Itu cirinya. Kalau oli ada yang rembes masuk ruang bakar dan ikut terbakar, maka knalpot akan berwarna putih. Seperti sepeda motor 2 tak, ini karena olinya masuk, ya, ada yang terbakar, maka kita perhatikan di jalan itu sepeda motor 2 tak, knalpotnya akan berwarna putih. Kemudian bagaimana kalau knalpotnya itu warnanya tidak putih tapi hitam, ya, maka terjadi yang di ruang bakar itu kelebihan bahan bakar yang masuk atau bahan bakarnya terlalu kaya sehingga menghasilkan asap yang warna hitam. Nah, warna hitam itu adalah bahan bakar yang belum sempurna terbakar sehingga mengakibatkan mesin menjadi boros. Ya. Nah, hal demikian bagaimana kok bisa terjadi? Ya, karena dari karburator itu salah setel, ya, sehingga mengakibatkan mesin boros. Kalau warna hitam itu bahan bakar yang berlebih, kalau warna putih itu berasal dari knalpot oli yang terbakar, ya, masuk ke ruang bakar sehingga masuk dan terbakar menjadi berwarna putih. Itu untuk gejala-gejala dari mesin yang bisa kita lihat pada warna, ya, di knalpot atau asapnya. Nah, berikutnya yang bisa kita perhatikan lagi, kalau misalkan terjadi warna hitam pada saluran intake, itu berarti terjadi kesalahan pembakaran mesin yang terlalu awal. Kenapa hal demikian terjadi? Karena biasanya salah setel pasang dari roda gigi seperti ini. Ini bisa meleset satu gigi atau beberapa gigi, atau diakibatkan pemasangan dari camshaft atau noken as itu belum pas di titik topnya sehingga mengakibatkan pemasangan rantai timing sini ke gearnya bisa meleset beberapa gigi dan mengakibatkan katup yang seharusnya sudah menutup itu masih membuka, atau sebaliknya yang harusnya sudah bekerja tapi belum bisa bekerja dengan maksimal. Hal tersebut yang mengakibatkan terjadinya selisih beberapa gigi. Di sini, ya. Nah, nanti sambil bisa ditanyakan kembali untuk permasalahan-permasalahan yang ada pada kepala silinder. Jadi seperti ini. Nah, kemudian bagaimana melihat, membedakan 2 tak dan 4 tak. Nah, kita lihat di sini. Kalau 2 tak itu pada ruang bakarnya itu kering. Ini, ya. Keringnya itu dalam artian tidak ada oli yang masuk ke sini. Oli masuk ke sini itu langsung dicampur dengan bahan bakar sehingga warnanya putih. Tapi kalau di 4 tak itu olinya tidak, asapnya tidak begitu berwarna, ya, tidak begitu terlihat, karena pembakarannya tidak disertai dengan oli yang ikut bakar. Baik, itu dulu untuk bagian-bagian dari mesin sepeda motor bagian kepala silinder. Untuk berikutnya, ya, kita akan mempelajari pada bagian blok silinder pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung dikirimkan lewat WA ataupun lewat Google Classroom. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu. Nanti untuk menyempurnakan sambil belajar kembali, belajar memahami mesin 4 tak dan mesin 2 tak. Jadi kalau ada pertanyaan yang belum jelas, nanti saya akan buatkan videonya supaya lebih jelas kembali. Baik, terima kasih. Dari saya sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.